Calafiori, Fratesi, Calafiori, Barella, rampaging here. Fratesi, Calafiori, rampaging here. Zaccani, Goal. Salvation, Azzurri, reach the sky. Modric, Hah? Gila. Momen itu gila. Gila. Hah? Dan kerennya ditutup. Anda yang bilang Calafiori overrated, nah, cek back Anda siapa? Ini back gila. Mewah banget. Kita bahas Italia yang lolos lawan Kroasia hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe Grombol, nyalain notification bell-nya, follow kita di Instagram dan TikTok, dan kalau mau bantu kita ganti mic karena kita sekarang udah ada di Spotify. Biar dengerinnya enak, pakai headset atau apa, boleh bantu di Saweria. Editor, tolong barcode-nya ditaruh Sawerianya. Ya. Kita mulai, let's go. let's go. Nih apa gue yang kemarin kurang tidur. Jadi kalau orang kurang tidur kan oksigennya kurang di kepala. Kalau oksigen kurang di kepala biasanya daya hayalnya tinggi. Apa emang ini pertandingan magical gitu? Gue nggak tahu sih. Gila banget pertandingan. Menurut gue magical sih, karena satu sisi Kroasia kan ada urgensi untuk harus menang, ya kan, untuk bisa lolos. Saat yang sama Itali ya seenggaknya pingin mengamankan lah di posisi 2, karena kalau dia kalah ke posisi 3 kan. Posisi 3. Dan dia ya walaupun mereka juga nggak tahu kan Albania menang atau kalah kan. iya, dan Albania menang kalah Padahal dari awal Albania nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun Spanyolnya juga ganti 10 pemain tapi Iya. tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi menurut gue dari awal tensi udah tinggi ya. Udah emang play to win lah semuanya. Jadi gimana Pak ya menurut lo? Pertandingan semalam istimewa banget. Ya, itu nunjukin siapa yang lebih ingin lolos sebetulnya. Italia bermain dengan itu, bulat. Italia main dengan hati kalau itu. Itu bermain dengan hati Italia. Italia yang gue lihat di 2 game sebelumnya beda sama game semalam. Yang semalam ya dipimpin oleh Calafiori. Istimewa banget. Calafiori. Istimewa dia. Pasta carbonara. Gak ada urusan sama rambutnya. Keren banget ya orang all main. over the place. Iya. Sampai di finalnya di assist wah itu sih gila, itu visinya mewah banget. Ada di kanan, ada si ini, di kiri Zaccani kosong. Dia di press terakhir buang bola 6 ke orang. kiri. Gila deh itu. Gue baca di Twitter akun The Flanker tau gak? Nah menurut dia emang kalau lu bintang, lu punya kemampuan. Tapi ini bukan science kali ya, ini cuma pendapat. Kalau lu bintang, lu punya kemampuan di lapangan narik orang. Dan si Calafiori tuh ngedrive itu pas dia 1-2 sama Fratesi, dia narik 6 orang. Dia narik 6 orang, ada gambarnya, dia narik 6 orang, belum 6 orang tuh ngelilingin dia, jebret. Iya, orang dari back tengah sampai ke posisi si depan kotak penalti musuh. Dikelilingin 6 apa 7 orang, jebret. Makanya si Zaccani-nya kosong. Itu last minute kan, dan menurut gue juga 30 detik. 30 menit. detik ya. Habis selebrasi habis. habis. Nah enggak, itu juga satu sisi itu lu bener. Tapi di sisi lain di mana menurut gue Kroasia juga kayak panik nih, bukan panik ya, kayak ngerasa aduh ini nggak habis nih waktu nih, gue pingin cepet selesai, gue pingin clear out chance. Jadi dia harusnya kalau udah stay, dia tetap apa lebih rapi defense-nya, menurut gue itu nggak bakal tembus menurut gue. Tapi ada sisi panik ya. Jadi sisi panik. Tapi gue percaya sama aura bintangnya Calafiori. Iya, setuju juga. Setuju. Narik. Perpaduan dua itulah. Jadi, tapi kita bahas ya match-nya. Menurut gue Kroasia juga defense wise Kroasia bagus. Artinya dia bisa ngelock Italia gitu loh. Italia kan nggak banyak keluar, maksudnya sekali keluar emang serem. Kalau kita nonton babak satu gue nggak tahu kenapa Italia kayak nggak pengen menang sebenarnya. Iya, Kroasia pegang. Italia duduk di belakang, dari formasi 4 back jadi 5 back. Si siapa yang naik ke atas tuh si Di Lorenzo kan pokoknya jadi 5 belakangnya. Belakangnya jadi 5, tapi memang setiap dapat chance mereka bisa. Kalau nggak salah di babak pertama tuh attempt-nya tinggi ya, 7 apa? 7 percobaan. Iya banyak. Nah, dibandingin sama Kroasia ya. Kroasia memang possession tapi paling 1 chance gitu loh. Bahaya mainnya. Ya baru pas kebobolan Italia tuh bangkit gitu loh. Yang ditinggalin di belakang cuma Bastoni. Darmian naik, Calafiori naik. Darmian naik kan setelah di Marco keluar. Ya, itu tuh gue bingung tuh. Sorry ya, maksud gue mungkin salah ya, tapi kenapa Darmian ya? Menurut gue Darmian kurang banget kemarin gitu loh. Nggak kurang sih menurut gue. Ya bagus, efektif. Gak bisa ngomong efektif ya. Tapi berapa kali juga salah passing, ini setelah itu. Dia di kiri agak grogi, agak kan? panik. Karena bukan posisi dia kan.
Tapi menurut gue Darmian oke banget. Darmian Dari yang kita remehin di awal sebelum maksudnya turnamen. biasanya lebih hancur lagi. Darmian nih yang kita remehin di awal turnamen gitu. Kira nggak bakal dipakai. Apa Spalletti lebih milih experience? Darmian juga maksudnya ada experience lah. Jadi kenapa? Tapi Di Marco juga experience. Enggak, Iya Di Marco sih. kan ditarik. Iya, Di Marco itu kan memang dari awal udah full juga kan, dengan kayak kurang fit lah. Iya. Cuman dipaksa mungkin karena pertandingan penentu. Cuma karena emang nggak efektif sama sekali. Kita lihat kan mainnya di kiri nggak efektif sama sekali kan. Lebih banyak di Lorenzo, lebih tektok sama siapa? Tengahnya itu yang Raspadori ya. Yang kanan ya. Iya, sama Raspadori terus balik ke tengah lagi. Lebih efektif di kanan. Jadi makanya Di Marco juga ditarik, Darmian naik ke kiri, Chiesa masuk. Berubah banget kan. Tapi gue setuju sama Papa, di babak kedua lo bener-bener ngeliat passion dari skuadnya Itali. Bener-bener semangat. Gila semangatnya gitu loh. Mereka ya maksudnya blood, sweat and tears sudah. Parah sih itu. Lompat-lompat, terbang-terbang, udah gak ada urusan. Temennya sih mungkin udah berantem kali ya. Setiap lo dioper salah ngopernya ngamuk. Lo bisa lihat dari semua pemain Itali. Pas gue kalau teman kan bisa sportif. Ayo dong gitu-gitu. Enggak kan, ngamuk ini. Chiesa begitu. Raspadori begitu. Fagioli gitu, Fatesi, semuanya begitu. Maksud gue gila si Itali kemarin main sama hatinya bener itu. Terus juga kita harus Donnarumma. Ini gila. Tapi Livakovic juga. Ntar lu, Livakovic juga ada headingnya Bastoni kan. Itu. Ini berarti ini udah jadi pattern berarti di Euro ya. Pemain yang main jelek di PSG somehow di Euro nih mainnya bagus banget. Ruiz, Vitinha, Donnarumma. Dulu PSG kelawatnya PSG mah. Ya mungkin itu, mungkin juga ada faktor teori gue ya, mungkin gue salah. Ya karena ini PSG udah ke Mbappe-Mbappean gitu. Kadang tuh mungkin ada efek samping kali, ada bintang yang super gitu, mega bintang tuh ada efek samping gitu. Iya. Kayak kita lihat lah post Mbappe. Di saat lo bermain sama tim, sama squad yang lo ngerasa setara, mungkin beda gitu. Iya. Dan juga pride buat nation juga sih. Iya. Dan dia sebagai kapten ada sense of responsibility juga. Mewah sih senior. Mewah banget. Nunjukin kelasnya. Itu tuh golnya si siapa? Modric itu salah si siapa tuh di posisi situ tuh? Darmian harusnya kan? Darmiannya malah ke tengah. Iya, itu kalau ada Darmian sih nggak gol, bukan salah. Udah di save, penalti save. Bola keluar, masuk lagi di cross. Di save lagi. Udah nggak ada orang itu. Iya kan? Itu Donnarumma 4 lagi tangannya udah gol pasti itu. Darmian itu. Tapi gue shoot out juga sih buat si Modric ya, gila. Emang ya maksudnya dia di karirnya dia sekarang bisa di puncak karirnya di Madrid, memenangkan segala hal, Ballon d'Or. Abis miss penalti 30 detik 1 menit kemudian bisa ngedrive kayak gitu untuk masuk, untuk nyetak gol. Itu kan perlu mental dan experience untuk lu bisa kayak gitu. Tapi sorry ya, mungkin gue beda ya, mungkin gue unpopular ya. Tapi maksud gue Modric di nggak ada di lapangan kemarin, kecuali momen itu. Ya that's big player. Lu nggak perlu main bagus tapi lu deliver. Tapi menurut gue untuk match kemarin, menurut gue sih orang terlalu mendarlingkan aja Modric menurut gue. Dan karena momennya, dia bisa ngegolin dan di sampai 30 detik terakhir baru gagal lolos gitu. Tapi sisanya sebenarnya gue nggak ngeliat kreativitas, gue nggak ngeliat apa. Iya sih, kan lo nonton Kroasia kan lo lihat semua tuh permainan. Tapi yang gue efektif kayak lo lihat Jorginho semalam, itu bukan Jorginho Arsenal kalau menurut gue. Jorginho yang berhasil passing, penetrasi ke tengah panjang, penetrasi dia ngatur tengahnya nggak balik ke belakang, itu menurut gue bukan Jorginho Arsenal. Bukan Jorginho Chelsea juga. Tapi sorry ya, kalau ngomongin Jorginho yang mau timnya lolos gitu. Iya. Walaupun akhirnya diganti Fagioli ya. Dan lebih energetik kemarin Jorginho. Jauh. Roaming kemana-mana. Kalau dia nggak energetik berantakan. Kalau Fiori nggak mungkin berani. Tapi sorry ya kalau ngomongin passing ya, menurut gua pasar terbaik semalam Calafiori. Gila passingnya Pak. Passing iya bagus. Wah, yang passing rendahnya breaking the lines berkali-kali. Switchnya parah. Apaan nih akurasinya? Switch Italia bagus banget. Iya. Pindah keren banget. Babak 1 ya, kanan ke kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Gila, itu udah sering banget dilakuin sama Spalletti pas di Napoli tuh, switching gitu tuh. Iya. Itu emang khasnya Spalletti banget udah kayak gitu. Dan didukung anak kesayangannya dia di Lorenzo. Iya. Tuh gue baca di fans Azzurri pada kesel Lorenzo stay main gitu. Pada ngerasa mendingan Mancini di kanan terus kirinya taruh Cambiaso atau ganti Cambiaso. Tapi untuk game semalam enggak. Semalam kayak ya karena hasilnya endingnya udah manis. Enggak, anggap kalah pun, anggap 1-0. Gue masih nganggap Italia bermain dengan sangat baik, lebih baik dari Kroasia kalau gue. Karena gue menonton
Oh iya, menurut gue Italia jauh lebih bagus. Iya, gue dikasih game sama Italia itu. Dan gue harap Italia yang menang emang harusnya. Cuman karena gue setuju sama lo berapa kali lo ngomong soal Kroasia, di mana segitiga gelandang ini kayak mati. Modric terlalu tinggi, kayak nggak ada benangnya sama Kovacic dan Brozovic. Brozovicnya juga malah lebih sering nyerang, Kovacicnya sering holding di belakang. Jadi nggak jelas nih tim gitu. Dan Brozovic itu menurut gue kurang pas untuk skema menyerang. Brozo tuh kayaknya bagusnya buat lo off the ball, defense, ngerti gak sih? Dia emang lo sit back di belakang tuh cocok gitu. Tapi ya gak tahu pelatihnya masih 3 itu dipaksain main terus. Tapi gue karena ditambahin Sukic ya. Ya karena mungkin regenerasinya belum. Menurut gue Kroasia ini ada kesalahan, ada gap regenerasinya sih. Ada mungkin gue nggak tahu kenapa di distribusi talentnya tuh setelah Modric, Kovacic sudah pada mulai tua nih, nggak ada lagi pemain-pemain yang ya atau nggak dikasih chance. Karena ada Sucic itu malah taruh di winger kemarin. Si Sucic yang dari Salzburg. Terus ada Baturina tuh. Ini karena gue sering ngeliatin wonderkid ya. Kayak Calafiori gue sering ngomong kan berapa bulan lalu, ngerti gak sih? Nah Sucic, Baturina juga bagus sebenarnya. Tapi nggak dimainin gitu. Jadi ya mungkin karena masih ada senior yang nggak mau dilepas posisinya. Ego sayang juga di situ. Gitu loh. Tapi ada apa sih sama Italia? Dia tuh kayak punya DNA. Kalau gue ngeliat Italia tuh kayak ini agak to stretch perbandingannya, tapi kan kayak Madrid nih. Dia selalu punya DNA untuk in the big moments comeback, seri menang. Dan itu juga gue ngerasain di Italia itu. Gak tau ya kalau Italia pemainnya kayak dia punya DNA yang beda gitu. Untuk timnas gue ngeliat Italia emang beda, selalu beda. Italia walaupun dua kali World Cup nggak lolos ya. Di luar itu setiap turnamen Italia kayak ya kita bisa lihat sampai meme berapa tahun terakhir, even di national anthem aja tuh mereka udah dapat sorotan gitu. Ada passion, hatta national anthem itu ada passion, teriak ini itu. Buat timnas tuh mereka luar biasa orang-orang Italia, dan emang cinta kayak negaranya tuh cinta, beneran cinta. Ya itu kan sosiologi ngaruh nasionalis. Makanya gue kemarin ngomong soal Portugal. Kenapa pemain Portugal tuh nggak bakal sekompak Argentina? Karena secara sosiologi udah beda budayanya gitu loh. Mereka lebih egoistis, lebih berkarir masing-masing, ngerasa bintang masing-masing gitu. Mungkin Italia beda. Italia kan mostly di Serie A. Iya. Gitu loh. Mereka ngerasa kita bareng gitu. Kita perjuangannya sama gitu. Mungkin beda. Gitu loh. Ya sama kayak lo ngeliat tim apa ya? Ya Argentina lah kemarin. Rata-rata kan menengah, di situ-situ aja mainnya gitu. Untuk timnasnya luar biasa sih. Terus di luar Calafiori dan lain-lain, gue liat Bastoni juga orang terakhir yang istimewa tadi. Udah bukan junior sih. Gak bisa. Udah nggak ada junior di lapangan kemarin. Gak ada itu. Bastoni, Calafiori, even Darmian di belakang juga. Iya. Gue nggak suka gue sama Darmian. Gue was-was kalau Darmian megang bola. Was-was aja. Ketika dia di back tengah ya, menurut gue udah Italia komplit. Atau 5 belakangnya awal tuh komplit banget. Iya. Walaupun Di Marco berapa kali nggak turun ya, gunak banget. Itu si Fagioli ternyata cakep ya. Bagus emang. Gue ngelihat kemarin dia gantiin Jorginho nggak salah kan. Bagus banget. Lebih berani umpan-umpannya. Iya. Berani, bagus. Ya cuma karena itulah. Masa lu 7 bulan nggak main, terus mau inti. Oh dia cedera panjang. Enggak lah, judi kan. Iya bareng Tonali judi. Itu dia main 2 game terakhir di Juve. Habis itu dipanggil timnas. Habis libur. Kan gue bilang dia itu dipanggil karena talentnya, bukan karena performa season ini. Si Tonali belum selesai masa ininya. Tonali belum. Kayak beda deh ininya beratnya. Berarti beda. Tapi congrats buat fans Azzurri. Gue juga kayaknya gue bakal pindah ke Azzurri juga. Enggak, maksudnya nuansa underdognya itu enak banget gitu. Seru. Nggak underdog, juara bertahan underdog. Bukan, maksudnya kan banyak yang ngeremehin, bos. Yang nggak ngerti kan banyak yang ngeremehin gitu. Spanyol juga gitu banyak ngeremehin. Nah itu dia. Spanyol ngeganti 10 pemainnya. Tapi gue tetap ngeliatnya masih sebenarnya secara talenta juga sama kuatnya. Lumayan serem gitu loh. Tengahnya itu kan si Mikel Merino sama siapa kemarin? Mikel Merino sama Zubimendi. Itu kan maksudnya kalau di klub di liga tuh lumayan gitu. Bagus ya. Bagus, punya bisa lah ngegantiin, bukan bisa sebenarnya pemain kunci bisa ngakomodasi pemain tengahnya di tengah Spanyol gitu, karena distribusi bolanya bagus, terus driving juga. Mikel Merino tuh driving to the box-nya juga bagus gitu. Terus kanan kirinya ada Ferran Torres, tengah depan ada Joselu,
Oziabal. Oryazabal. Gue ngerti baca gimana. Lagi siapa kiri? Oziabal. Ya itu Oryazabal jadi winger. Tengahnya siapa tengah? Tengahnya Zubimendi, Mikel Merino, Olmo. Olmo. Itu dia. Kanan Ferran Torres. Kelas 2 tuh ya. Kalau dia nama sih kelas 2 di liga ya. Iya kelas 2 sebenarnya. Cuma efektif. Nah, yang menarik adalah Ferran Torres. Ferran Torres itu kalau ngobrol sama Decul, Ferran Torres itu selalu gacor kalau pakai baju terang. Beneran? Ada begitu-gitunya ya. Gue ngobrol sama Fang berapa hari yang lalu sebelum pertandingan ini. Ferran Torres kalau pakai baju kuning atau baju terang away pasti ngegol. Semalam pakai baju away ngegol. Dan running in-nya juga keren, bisa lolos dari jebakan offside itu kan ada VAR review kalau nggak salah. Dan asal lo tahu ya, si Ferran Torres udah ngecetak gol di Spanyol 20. Sama kayak Silva, sama kayak Fabregas. Yang di atas dia cuma David Villa, penyerang, Torres sama satu lagi. Iya, jadi nomor 4 tadi. Iya. Ini top skor Euro apa? Salah lagi. Tapi capek-capek. Giroud di atas Henry, Ferran Torres bisa selevel David Villa. Oh, lu jadi dapat ini dong. Jadi dapat yang lu nggak terima Giroud di atas Henry. Oh enggak itu selipan. Intermezzo. Jadi gimana? Lo masih dengan Inggris lo? Masih lah. Kayak gue mau pindah lain hati. Karena menurut gue timnasan ini nggak perlu setia lah. Gak perlu kita setia sama klub aja lah. Arsenal gagal juara, timnas Inggris. Iya, timnas Inggris parah sih. Capek gak sih? Inggris. Ntar malam main Inggris. Dan menurut gosip-gosipnya dari jurnalis Inggris yang biasanya nggak miss, cuma ada satu perubahan malam ini. Tea ganti Connor udah. Jadi ya good luck. Tapi sorry, karena Italia lolos dan Kroasia gagal kalah. Poinnya nggak cukup 2 poin kan? Inggris auto masuk 16 besar. Inggris udah 3 poin kan? Iya. Tapi itu kalau nggak salah. Tapi nggak ada urusan. Kayak Ukraina aja itu kan 3 poin segrup. Ukraina nggak dihitung poinnya. Karena peringkat 4. Iya. Jadi yang ditandingin peringkat 3. Iya. Even berhenti nih kayak sekarang berhenti nih 3 poin semua anggap. Iya. Itu yang lolos sampai peringkat 3. Makanya itu tadi gue baca dia lebih gede dari Kroasia. Gue baca kata tuh kalau Kroasia mau lolos pertama dulu nih Inggris harus menang 4-0 lawan Slovenia. Harus menang 4-0. Terus sisanya lah pokoknya ada yang peringkat 3 itu harus kalah semua. Peringkat 3 harus kalah semua. Harus kalah semua dan Inggris harus menang 4-0. Sisa 1 spot. Sekarang yang 3 poin udah 3 tim. Iya, tinggal 1 lagi. Tinggal 1 spot lagi. Iya. Nama saya 3 tim. Ini yang ngerebutin siapa? Ya itu. Ada Kroasia, ada Boleh. Ada Slovenia. 4-0 kan? Lebih dari 2 gol. Slovenia poinnya berapa? Slovenia harus kalah dari Inggris lebih dari 2 gol. 2 gol ya. Ceko harus kalah dari Turki dan Georgia harus kalah dari Turki. Dari Georgia harus kalah dari Portugal. Ya sebenarnya yang 3 itu pokoknya peringkat 3-4 harus kalah. Enggak, yang 3 itu masih make sense lah. Cuman Inggris bisa menang di atas 2 gol. Itu kayak berat. Itu yang berat. Itu yang berat. Itu yang berat. Oh sama poin 2. Iya. Jadi harus goal difference baru lolos. Iya. Inggris lagi sudah menang lebih dari 2 gol. Aduh. Ya mungkin dengan Conor Gallagher bisa di awal. Ya kita lihat. Kalau nggak kuning duluan. Conor kan agresif banget. Conor tuh enggak. Itu kemarin dia masuk udah tensi udah tinggi wasitnya. Conor gue yang kenal, Pai. Apaan sih orang? Pai, Conor gue yang kenal. Tahu enggak berapa kartu kuning semalam? Orang baru masuk semua kena kartu kuning. Italia dan Kroasia. Karena tensi udah tinggi. Jadi satu kali foul udah kuning. Bukan itu. Kan gue tahu Conor tuh pernah kartu merah ya mungkin beda 2 minggu kartu merah lagi. Ya bukan masalah kerasnya kelasnya iya. Cuma kalau lo di early game itu even keras kadang dibiarin wasit karena masih foul pertama, kedua, ketiga. Karena tensi lapangannya udah gak enak. Tensi lapangan udah tinggi. Harus ada semacam hukuman. Yang baru masuk Kroasia tuh Livakovic siapa? Cuman kayak sambil jalan boleh ditendang sama dia. Kartu kuning. Mau free kick. Kayak dijauhin orang heboh sama kuning langsung dikuningin. Seremeh itu maksud gue. Intensitas pertandingan itu wasit seremeh itu udah. Jadi kalau dari awal mungkin jadi itu kayak senjata kali ya? Siapa? Karena dia ngelihat 2 kubu ini udah panas, dia harus keluarin senjata dia biar adem. Mungkin kayak gitu kan. Kayak Kroasia semalam wasting time beberapa kali kan mencoba. Wasit itu langsung prit ngamuk-ngamuk gitu. Itu kan karena intensitas lapangan udah terlalu tinggi dan ada satu sisi yang ngejar. Kalau kayak Conor Gallagher kemarin masuk itu intensitas lagi tinggi juga. Jadi wasit lapangan tuh udah mungkin dari awal beda ya. Udah capek, udah apa juga jadi sensitif. Iya, kalau dari awal mungkin emang bisa ngubah pertandingan
dan dari awal udah keras gitu. Dia udah ini musuh udah nggak berani ngapa-ngapain, lebih takut loh, bukan nggak berani, lebih takut. Dan kalau emang kuning, ya all out dia karena udah miss next kan dia pasti kan. Jadi bisa masukin TA jadi lebih nyantai, passing mungkin lebih fluid lah ke depan. Kayak gitu mungkin aja. Cuma kalau dari awal menurut gua nggak gampang kuning lah. Aman ya? Aman. Nah, apakah kita akan melihat John Stones di tahun treble-nya seperti Calafiori? Pokoknya semua pemain harusnya tuh kan begitu Johnson, kan? Semua pemain di bawah Southgate itu jadi downgrade. Jadi gitu ya? Gue ngerasa apa ya? Ya bisa aja tapi Southgate-nya seperti itu. Ya udahlah, Inggris mau nggak mau juga lu lolos. Paling lu kalau begini mulu 16 besar lu pulang. Brexit. Ya acak-acak. Brexit. Scotland kan udah. Tinggal lu doang nih Brexit. Kalau untuk grup D kita tinggal tunggu ya. Netherlands, Austria, Perancis, Poland pasti easy lah. Polandnya udah. Malah mau ngasih hadiah topeng. Pemain Poland mau ngasih hadiah ke Mbappe. Topeng yang di custom sama seniman udah jadi Teenage Mutant Turtle. Berat. Ini mau main bola mau ngasih hadiah. Siapa? Bukan maksudnya. Otaknya kan udah mau pulang nih. Jadi otaknya entertainment. Jadi Prancis good luck pasti menang. Tinggal Belanda sama Austria nih bakal panas. Seru. Bakal panas. Terus mau lihat Lukaku juga. Di Belgium lawan Ukraine, Lukaku dan Mudryk, 2 pemain terkutuk kita lihat, ya kan? Terus di F, Portugal lawan Georgia. Apakah bisa dijebol Mamardashvili, ya kan? Paling itu aja kali ya. Ada update lagi nggak sih bola? Oh iya, gue mau update dikit. Lo tahu berita soal rumor-rumor yang terjadi di IPL nggak? Gosip-gosip IPL dikit. Oh, itu ada yang ngelanggar. Ada yang bukan ngelanggar, mencoba mempermainkan FFP rules. PS, bukan FFP, PSR. Profit and Sustainability Rules. Ya, jadi di IPL tuh diatur semacam FFP lah. Tapi aturan sendiri, ngerti gak sih? Jadi lu cuma boleh spending dari berapa yang lu dapat. Tujuannya supaya tim lu kan asetnya Premier League kan. Iya. Nggak boleh rusak kan, supaya tim lu tuh nggak bangkrut gitu. Nah, logika paling sederhana untuk membaguskan buku lo kan mendapatkan profit yang bagus. Profit yang terbaik itu ada anak akademi nih, ya kan? Karena anak akademi nggak ada modalnya nih. Nah, ini dimainin nih sama tim-tim besar katanya. Chelsea, Everton, Aston Villa. Chelsea lagi nih yang mainin gini-ginian nih. Tau nggak caranya gimana? Caranya gini. Misalnya lu Juve ya, lu punya klub bola, gue punya klub bola. Lo mau jual Faang misalnya, wonderkid lo, gue mau jual Ihsan. Faang harganya 80.000, Ihsan harganya 100.000. Kalau gue tukar sama lo, berarti kan gue nambah. Nambah 20. Lo nambah 20 ke gue kan. Nah tapi gue ngomong sama lo, terpisah. Gak usah kayak gitu Pai. Lo jual Faang 18.000, gue jual Ihsan 200.000. Lo tetap nambah 20.000. Lo keluar dengan duit yang sama, lo keluar 20.000, tapi di buku gue dapat 20.000, lo dapat 18.000. Jadi transaksi yang berbeda. Cakep dong. Bagus dong. Berat juga dong. Salah nggak? Iya. Salah apa enggak? Coba komen tuh. Sebenarnya nggak salah. Kan hak. Iya. Mau gue jual berapa? Kalau sama-sama deal, iya kan? Jadi caranya gitu, makanya lo lihat Everton jual wonderkid ke Villa jual ke Everton, Chelsea jual ke, pokoknya tuker-tukeran wonderkid. Itu udah terjadi sebenarnya. Tuker-tukeran akademi players. Juga City sama Southampton juga ngelakuin yang sama deh kayaknya. Ya kalau City kan nggak mau ngaku, pasti nunjuk doang kan. Gitu. Ya Juve. Kalau Chelsea bangga kalau habis nge-break juga kan. Chelsea kalau habis nge-break peraturan bawa ke peradilan. Chelsea juga raja skema nih, raja money laundry. Iya, Chelsea ikutan. Chelsea, Inter. Sebenarnya gini, kalau Inter Roma, terus Chelsea, Juve, Madrid, Morata, Roma, Lukaku. Kayak Chelsea emang money laundering Liga Top Eropa nih. Enggak, ini bukan money laundry, ini beda dong. Kan mau bersihin audit. Iya beda. Buku kan mau clear, ada profit, ada expense, ada ini. Kalau kita ngomongin by the book, by the rules itu legal. Maksudnya fine aja. Tapi enggak ada pasalnya. Ada pasal apa? Pasalnya tapi nggak rigid ya. Pasalnya nggak eksak. Pasalnya adalah semua aktivitas jual beli harus berdasarkan azas kejujuran dan tidak dengan intinya ya. Berarti itu masuknya ke etik. Intensi untuk mempermainkan. Iya itu ke etik. Iya nggak bisa dibuktiin. Nah itu dia. Nggak bisa dibuktiin. Itu dia. Itu masuk ke poin gue selanjutnya. Lo kalau ngomongin legality ya
Ya maksudnya legal gitu loh, bisa dilakuin. Cuman secara ethics menurut gua itu pertama ngerusak value. Lu bayangin Kelly Man 20 juta kan? 20 juta. Arsenal mau jual Reece Nelson susah setengah mati, Premier League player loh dia itu. Makanya, itu gitu jangan loh. Jago di lapangan bola doang. Nah, itu dia. Sama duit tuh yang enggak, jago. Iya. Makanya jago negosiasi. Iya. Jangan jago di lapangan bola. Makanya maksud gua tadi, lu kalau ngomongin by the book ya legal, tapi itu enggak etik, maksudnya terus enggak ngerusak value. Taruh besok kita lihat aja Arsenal nih beli akademi dari mana, jual akademi kemana. Sebenarnya gini, sebenarnya ketahuan sih Chelsea udah duluan jadi. Sebenarnya Arsenal tuh ngelakuinnya sama lah dengan ngelon David Raya. Cuma bedanya kan kalau David Raya kan emang dipakai gitu loh. Jadi ya kalau ini kan emang buat akal-akalan aja, pure buat akal-akalan. Jadi tadi nggak melanggar rule sama sekali, tapi menurut gua not ethical aja. Keren ya. Ya sih. Padahal 3 bulan lalu baru jual parkiran sama hotel untuk nyelamatin buku. Sekarang nyelamatin buku lagi. Gue takutnya kena bala nih. Sekali jebret. Gue takutnya dimakan. Untuk nutupin City dimakan loh. Apa? Buat nutupin City yang 115. Chelsea dimakan. Iya. Ini bisa aja, cuma sama-sama kuat lah duitnya. Kita liatin aja. Nggak ada yang bisa ngalahin Dubai, Pak. Hah? Nggak ada yang bisa ngalahin City Group. Abu Dhabi. Ya lawyernya segitu. Tiba-tiba orang lama turun tangan. Rusia udah kayak Avengers. Lo nggak tahu kalau sebenarnya sekarang punya Abramovich kan? Iya. Siapa yang tahu kalau Chelsea masih punya Abramovich? Enggak, udah nggak mungkin, dari cara mainnya udah beda, udah nggak mungkin. Kalau punya Abramovich tetap sama di cara mainnya walaupun under owner yang baru. Enggak kan, Abramovich udah gue titip aja, terserah, yang penting jangan bangkrut. Paling kayak gitu kan. Suntik-suntik lagi deh Rusia. Yang penting nggak bangkrut, berarti selama ini nggak genuine dong. Bangkrut emang selama ini kan? Kan selama ini disuntik terus sama Abramovich. Nah iya berarti kan, tapi kan dapat makanya nggak sustain. Iya sih. Gitu. Makanya mau bikin bisnis. Chelsea itu dari stadion aja itu udah omset stadion kita setengahnya omset stadion Arsenal. Full. Jadi kalau Arsenal sehari dapat berapa? Full nih, ngomongin full sama full. Kita cuma dapat setengah. Karena kecil. Karena ini kan, karena tempat duduk kan. Iya, karena kecil gitu. Jadi emang ini dan tim lebih mahal juga kan. Ini tim harus hati-hati ngebangun sebenarnya, ngerti nggak? Kalau nggak berat duitnya. Lo sadar gak sih Pak, yang dilakuin sama Chelsea ini sekarang kayak imitating apa yang Arsenal lakuin era Wenger 2006 ke 2013 tuh. Beli pemain muda. Maksudnya kayak nggak mau juara. Kalau itu kan gara-gara bayar cicilan. Iya. Kalau gue bukan, gue punya duit banyak. Itu maksud gue, tapi beda dong. Tapi dilakuin sama. Tapi sekarang jadi tuh ini berapa tahun lalu pas zaman Abramovich ini tuh yang didebatin ke fans Arsenal kan. Lucu gak sih lo? Tapi jangan sama-samain lah. Kita lihat impact ya. Arsenal ekonominya bagus. Iya, impact ya. Sustain jadinya. Jadi bagus. Punya stadion. Bisa ini. Kita lihat Chelsea gimana. Apakah go down atau ada stadion baru, tetap nggak juara lagi gitu kan. Ya lo boleh lah puasa untuk 5 tahun ke depan. Nggak apa-apa. 10 tahun. Jadi itu aja kali hari ini ya. Jangan lupa di subscribe Grombol, dinyalain notification bellnya. Hari ini mudah-mudahan gak telat uploadnya. Kenapa kita telat? Karena kita lagi ada program eksklusif di TikTok. Jadi kalau yang mau nonton, sebulan selama Euro ini bakal ada 5 episode. Namanya Interogasi. Seru banget. Tapi cuma ada di sana karena ini eksklusif di TikTok. Coba dicek, banyak tamu-tamu seru. Episode pertama tanggal berapa? Hari ini ya, tanggal 25 ya. Ya mungkin interogasi duluan baru ini. Tapi harusnya ulangannya kita post di akun TikTok kita. Hari ini gitu aja kali ya. Forza Azzurri, Calafiori, let's go. Donatello.